Sampai si emak itu bilang, ini tahu nggak kampung ini apa, katanya. Kampung ini kan cuma sekeliling sini doang. Itu kampung jin. Semuanya itu jin. Di dalam 1 bulan itu pasti ada 2 atau 3 orang yang meninggal. Sering banget ngedengar yang meninggal. Iya. Teh, tahu nggak? Rumah itu dulunya tuh memang tempat buat pesugihan, katanya. Buat tempat pesugihan. Jadi emang waktu itu beli rumahnya tuh murah, cuma 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Teh Ines. Waalaikumsalam Ya. Bang Ale. Terima kasih nih Teh Ines sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Jauh ya perjalanan Teh. Lumayan ya. Oke, Teh Ines ini punya pengalaman horor ya. Betul. Katanya pernah menempati rumah pesugihan gitu ya. Iya. Oke. Itu seperti apa? itu. Bisa diceritain sedikit aja dulu Teh yang mau Teh Ines ceritakan nanti ini. Jadi ketika ini saya masih SMP ya, kejadian itu saya masih SMP. Ketika menempati rumah itu, satu persatu keluarga saya meninggal. Dengan yang ada yang sakit, ada yang mendadak, gitu ya. Dengan kondisi sakitnya tuh yang agak sedikit tidak masuk di akal gitu ya, tidak medis gitu ya. Terus dengar sebelumnya pun di rumah itu setiap ada yang nempatin rumah itu tuh selalu pasti satu persatu meninggal keluarganya. Seperti itu. Jadi kalau gitu disimpan dulu aja Teh. Nanti siap. kita lanjut setelah ini ya ceritanya. Baik. Tapi sebelum Teh Ines menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, wah. Setiap ada yang menempati selalu meninggal. Serem banget ya rumah ini berarti. Oke, kalau gitu Teh Ines sudah siap buat cerita? Siap ya, Bismillah aman ya. ya, bismillah ya. Silahkan Teh Ines. Saya itu menginjak mau ke SMP. Ke SMP tuh saya tinggal di sebuah kampung daerah Jawa Barat. Mengikuti kakek, nenek dan ibu bapak saya. Ketika itu ada 2 adik saya juga laki-laki. Anak laki-laki itu masih SD ya, dua-duanya masih SD karena saya juga masih SMP. Pas nempatin biasa ya di kampung itu seperti biasa aja, tidak ada apa-apa gitu. Jadi ketika kita datang ke situ ya disambut lah sama orang-orang kampung itu dengan baik ya, dengan ramah gitu awalnya. Selang beberapa bulan berjalan gitu ya. Biasa kalau di kampung itu kan banyak pemuda tuh kalau ngelihat pendatang baru perempuan tuh suka jadi inceran gitu. Jadi inceran gitu kan. Terus kadang mereka suka agak sedikit berani ke warga baru tuh. Nah suatu hari nenek saya itu kayak bilangnya tuh kayak ngebentak orang itu, udah dong jangan iseng ke cucu saya, orang masih SMP kok udah diiseng-isengin gitu kan. Awalnya dari situ. Jadi kayak warga situ tuh kayak mulai nggak suka gitu dengan sikap keluarga kita tuh gitu. Entah kenapa
suatu hari, jadi di situ ada sesepuh ya, haji suami istri yang mulai juga nggak suka dengan tingkah sikap keluarga kita yang kayaknya tuh ngerasa, "Lah, hati-hati ya tinggal di sini, jangan macam-macam orang baru," gitu kan. Terus dia kayak yang ngancem sesuatu yang nggak mengenakan gitu. Entah itu memang kebiasaan beliau ketika ada orang baru nempatin rumah itu kayak ngincar sesuatu gitu yang nggak boleh nyaman lah gitu. Sampai di depan rumah saya tuh sering ngumpul, sering kayak ngincar saya gitu tuh. Sampai tiba-tiba tuh mereka udah nggak pernah ngumpul-ngumpul lagi, mungkin karena dari si Pak Haji dan Bu Haji ini udah nggak usah iseng itu, biar urusan saya gitu, seperti itu. Awalnya sih saya nggak pernah punya pikiran apa-apa ya, ibu bapak saya juga biasa aja, nggak pernah punya pikiran apa-apa, karena ya kita hidup lumrah tetanggaan lah ya gitu, biasa kita biasa ngaji bareng segala macam, kita nggak pernah punya pikiran hal-hal yang negatif lah gitu. Sampai suatu hari udah setahun lebih ya kita tinggal di situ, adik saya yang paling bungsu itu emang dia tuh seneng main di lingkungan situ ya. Dia sering cerita, "Mah, kenapa ya kalau di kampung ini kok di sekelilingnya banyak kuburan?" gitu. Kenapa cuma di sekeliling kampung itu aja kuburan doang gitu, kok emang sih kampung itu kan kecil ya. Masuknya juga ke gang sempit gitu. "Kenapa ya, Mah?" katanya. "Udah nggak usah tanya-tanya yang aneh-aneh, kita orang baru," gitu kan. Dan anehnya juga kenapa adik saya yang paling bungsu ini seneng keluar maghrib gitu, seperti ada yang manggil, seperti ada yang minta ditemenin gitu, "Sini yuk," gitu. Saya sering ngingetin karena saya anak paling pertama gitu kan, sering, "Adik gak usah main maghrib-maghrib, kemana sih? Kita orang baru loh, walaupun setahun tuh kita masih baru gitu kan, belum tahu lingkungan sini, belum tahu medan di sini kan, itu tuh kadang ada yang turun naik ya, perbukitan gitu kan." Di perkampungan, namanya juga perkampungan, zaman dulu masih ada hal-hal mistisnya, kayak ada lah gitu, kerasa gitu ke sayanya. Cuman saya nggak pernah mau mikirin hal negatif gitu, selalu positif. "Udah yuk maghrib yuk kita pulang," gitu. Sampai dia tuh sering rutin seperti itu, alasannya mau ngaji, tapi dia main entah kemana gitu, ntar tahu-tahu pulangnya malam gitu kan. Sampai ibu saya bilang, "Kenapa sih kok si Nendi kok seneng banget ya keluar malam-malam gitu ya, takut ada apa-apa gitu." Sampai memang benar kejadian awal mula kita tinggal di rumah itu, adik saya yang nggak ada duluan gitu. Dengan meninggalnya tuh kalau kata saya sih nggak wajar gitu. Jadi pernah suatu hari saya ngebayangin dia lagi main di samping rumah, di kebun, itu tuh kebun, jadi keliling rumah kita tuh kebun semua. Kebun, jadi di depan rumah kita tuh rumah besar punya yang si Pak Haji dan Bu Haji itu yang tempatin. Yang paling terkaya lah ibaratnya di situ, di kampung itu. Yang paling kaya, yang paling dihormati gitu. Jadi semua orang itu takut gitu. Kenapa sih kok semua orang takut sama dia gitu? Ternyata ya ada hal mistis yang sering dilakukan sama beliau gitu. Sampai saya punya kepikiran waktu itu, apa jangan-jangan ya gitu, karena kan kalau di kampung tuh masih ada hal-hal yang apa sih, pesugihan ya, gitu, jadi wadal ya bahasanya ya, kayak gitu. Saya ada selintas tuh kepikiran seperti itu ketika ini, waktu sebelum meninggalnya tuh adik saya sempat saya liatin gitu, "Dek, kamu sehat ya, jangan sampai ada apa-apa," gitu ya. Saya punya firasat seperti itu. Seminggu kemudian ketika kita sudah main nonton, zaman dulu kan tuh sidul ya, zaman sidulnya jam 5, 5:30 dia tahu-tahu lari ke kolam besar. Itu dia nyemplung. Saya pikir cuma jatuh biasa. Udah jatuh. Itu sini ini jatuh katanya. Saya pikir cuma jatuh biasa. Udahlah nggak apa-apa mungkin ya. Nggak taunya pas sudah diangkat, sudah tidak ada. Dan itu keluar semua busa dan perutnya kembung. Keluar lumpur gitu. Nah, di saat kejadian itu, kenapa kita tuh kayak yang nggak disadarin gitu, kayak yang udah deh pasrah gitu. Kan harusnya kita mencari tahu kenapa kok meninggal di kolam ini, nggak pernah, kolam ini memang nggak ada yang jagain apa? Kok nggak ada yang penghuninya apa gitu kan?
nggak nanya ke situ gitu. Kita nggak tanya harus ke siapa nih kita bertanggung jawabnya gitu, enggak. Kayak udah aja gitu. Terus tiba-tiba yang saya bilang tadi, sesepuh itu bilang itu udah makamin di sini aja gitu. Jadi makam itu seperti sudah dipersiapkan gitu, khusus untuk orang-orang yang kejadian seperti itu. Nah, setelah itu selang beberapa waktu kemudian saya biasa aktivitas lagi gitu ya, dengan sambil melihat kondisi yang terbaru ini. Saya lihat beliau nih ya, saya bilangnya beliau ini, keluarga ini memang agak sedikit aneh gitu melihat kehidupan kita khususnya ya. Dan memang di kampung itu nggak ada yang boleh maju. Anehnya tuh nggak ada yang boleh maju dan nggak bisa maju gitu. Saya lulus sampai GTK, aja nggak jadi guru TK. Jadi itu cuma 2 tahun, udah aja terlempar. Saya bisa sampai jadi guru bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6, nggak pernah maju. Gitu. Sampai yang pertama tuh nenek kakek saya juga ikut sakit ya. Selama kehidupan itu biasa aja, tapi setelah yang adik saya meninggal itu nenek saya sakitnya juga kayak, saya nggak tahu sakitnya itu psikis atau sakit emang karena udah tua gitu ya, apa karena mikirin cucunya gitu, kok meninggalnya nggak wajar gitu kan. Tiba-tiba orang sehat kok tiba-tiba kok ngapain maghrib dia itu kan. Jadi kepikiran ke situ lah istilahnya, sampai sakit bertahun-tahun, banyak ngelamun gitu. Kok saya udah mulai ngerasain ada hal-hal aneh gitu di rumah itu. Setiap maghrib udah mulai ngerasain tuh yang namanya kayak orang kayak jalan tak gitu. Itu kalau malam-malam ya, antara maghrib sampai ke jam 9. Padahal itu masih siang, belum tengah malam gitu kan. Dari jam maghrib sampai ke jam 9 tuh hawanya tuh udah beda. Itu kalau saya keluar mau ibaratnya ngambil sendal gitu ya, itu merinding. Karena kan memang depan rumah saya kan keluarga itu, yang beliau itu kan, gitu. Merinding aja. Saya penasaran suatu hari kenapa sih kok ngalamin kayak gini. Saya penasaran suatu hari saya main ke rumah beliau nih, keluarga ini. Saya pernah masuk ke ruangannya, ditahan. Jangan main ke sini, nggak boleh masuk ke sini, kecuali dia, katanya gitu, si ibu itu. Kecuali si ibu, saya aja nggak boleh katanya masuk ke situ, keluarganya bahaya katanya gitu. Di situ saya mulai curiga, ada apa sebenarnya gitu. Jadi setiap hari gerak-gerik beliau ini saya suka perhatiin. Walaupun saya waktu itu masih SMP kelas 3 ya, saya udah mulai ada rasa curiga gitu. Terus cuman belum berani ngomong gitu, takut gitu, kayak mau ngomong tuh takut gitu. Kalau mau ngomongin hal-hal seperti itu takut. Saya cuma merhatiin, suka wangi bau kemenyan ya, apalagi kalau malam Jumat. Malam Jumat. Jadi kalau pas lagi udah bau kemenyan tuh Bang Ale, itu sekeliling kita kan memang kebun semua. Aku tuh rumah dikelilingin kebun. Itu kayak ada genderuwo atau apa kali ya, yang kelihatan cuma matanya doang. Itu saya ngelihat, saya suka cerita ke ibu saya, "Ma, aku tuh gak nyaman di rumah ini, kenapa ya?" Aku bilang, "Dari mulai adik meninggal tuh sekarang nenek suka ngelamun, mama gak ngerasain ya?" Kamu mah suka bicara yang aneh-aneh, kamu masih SMP, anak-anak lah tahu apa sana. "Ma, tolong dong percaya aku dong," aku bilang. "Aku tuh sering ngelihat mata kayak buto ijo genderuwo ya. Pokoknya mata tuh segede bola ijo gitu kan, suka gitu ngeliat melotot gitu." Rupanya memang ngincer saya. Jadi Bang Ale, setiap saya tidur itu tuh kayak ada yang mau nyekek, kayak ngap aja kalau tidur tuh gitu. Tapi hanya di dalam mimpi, tapi kenyataannya saya ngap gitu, tuh. Jadi kayak yang mata gede hijau itu tuh kayak mau masuk ke kamar saya gitu. Karena memang di sampingnya itu, kamar saya tuh sampingnya itu kebun yang tadi saya ceritain itu, ada pohon yang gede itu, dan itu ada si penunggunya di situ. Setiap kali saya
tidur tuh pokoknya selalu ngalamin hal seperti itu. Saya udah ceritain ke bapak, ke almarhum ya, ke nenek juga, semua kan udah almarhum. Dia bilang tolong dong percaya ke saya tuh udah gak nyaman di sini. Aku bilang takutnya ada apa-apa lagi gitu kan. Udahlah bismillah kita muntang aja sama Allah gitu. Selalu bilangnya tuh sama Allah gitu. Nah, di situ tuh badan saya kurus, sakit-sakitan. Jadi kayak yang nggak semangat gitu. Apa-apa takut aja. Sampai suatu hari nenek saya pun meninggal. Jaraknya tuh nggak jauh lama sama adik saya itu ya. Nenek saya meninggal. Saya mikirnya meninggal mungkin karena udah sepuh gitu ya. Udah sepuh. Udahlah nggak apa-apa, biasa ya, saya ikhlas gitu ya. Mah ikhlas ya mah. Emak bilangnya emak udah nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi tolong ingat lagi kalau kejadian aku suka cerita tuh tolong dipelajarin lagi. Aku bilang mungkin ini ada hubungannya sama hal mistis ini. Aku bilang gitu. Tolong jangan pasrah begitu aja. Tolong dong cari solusi. Gitu. Sampai ibu saya cari orang pintar. Cari orang pintar ngelihat. Ternyata itu orang pintar kita nyarinya jauh, Bang Ale, di daerah Garut gitu. Jadi orang pintar itu kita sampai datengin ke kampung kita, ke rumah kita. Dia sampai apa sih kalau ngundang tuh ya dia pakai ngerokok gitu kan, dia aja di depan pintu. Di mana Neng yang kamu suka lihat gitu kan? Di sini nih Mak, aku bilang gitu. Si emaknya itu udah Neng diam ke kamar, saya pengen tahu apa di sini tuh apa katanya, tujuannya tuh apa, mistis ini di sini apa katanya gitu. Sampai si emaknya udah sampai 2 hari 2 malam itu beliau nginep di rumah kita. Sampai dia bener-bener dapat nemuin sesuatu hal yang bikin kita kaget gitu. Padahal kampung itu kelihatannya biasa aja ya, tapi ternyata itu luar biasa ngedenger si emak cerita itu gitu. Neng katanya, di sini ada yang diincer katanya, orang baru. Bilangnya ke ibu saya, Kade nih hati-hati nih si Neng katanya, ke saya maksudnya ya, si Neng ini bakalan jadi ibaratnya yang bisa ngebanggain orang tua lah, yang jadi orang lah ibaratnya ya gitu. Jangan sampai jadi orang karena ada satu keluarga yang tidak suka sama si Neng ini katanya. Si Neng ini bakal jadi orang berani, insya Allah pinter lah gitu ya. Jadi diincar terus. Jadi nggak boleh di kampung itu ada yang maju gitu. Di kampung itu nggak boleh ada yang maju. Nggak ada yang sukses gitu. Betul nggak ada yang sukses. Sampai si emak itu bilang, ini tahu nggak kampung ini apa katanya? Kampung ini kan cuma sekeliling sini doang. Itu kampung jin. Semuanya itu jin. Kalau yang imannya kuat dia nggak akan kena. Yang kosong, yang stres mikirin hidup itu pasti kena. Kayak gitu. Makanya banyaknya sakit terus meninggal. Makanya jadi mistisnya ke si keluarga haji itu, nyambungnya ke situ akhirnya dianggapnya diguna-guna lah inilah itu, padahal mah memang si jin itu sendiri yang memang tidak suka kampung itu ada manusia sebetulnya, jadi memang aneh itu. Dan itu Bang Ale, di dalam 1 bulan itu pasti ada 2 atau 3 orang yang meninggal, sering banget ngedengar yang meninggal. Iya. Dan itu kalau setiap ada yang bunyi nih burung ya, burung orang Sunda bilang wik ya, wik gitu, itu kita udah merinding, ada siapa lagi yang meninggal nih, kayak ngasih kode. Benar, seminggu kemudian ada lagi innalillahi wa innalillahi rojiun. Kita kalau udah ngedenger gitu, siapa nih yang meninggal, seperti itu. Makin gak enak aja itu kampung, makin gak nyaman saya bilang. Orang-orangnya juga ngelihatnya kayak aneh aja gitu. Ininya nggak berkembang gitu. Setelah kita biasa aktivitas rutinnya, setelah dari nenek saya meninggal itu, kita biasa. Saya kan udah beranjak mulai dewasa ya, mulai SMA ya, mulai aktivitas biasa. Ayah saya juga biasa lah kerja gitu. Ayah saya dulu cuman pekerja proyek, sering ninggalin rumah juga. Jadi kalau ada apa-apa tuh penanggung jawabnya ya saya gitu kan. Jadi saya udah mulai belajar dewasa lah saat itu. Nah, ketika kalau ada masalah di rumah, ada hal-hal aneh gitu, dan kadang keluarga ini ngeganggu tuh kayak bau kemenyan, tiba-tiba ada bau kemenyan, saya mulai berani. Wih, kata saya teh ini,
mulai wangi bau-bau kemenyan nih. Saya bilang ada sesuatu hal apa lagi nih yang mau dibuat. Saya suka ancam kayak gitu. Saya suka singgung karena kan berdekatan, berarti suara saya pasti kena kedengeran lah ke rumah dia kan gitu. Nanti dia kadang suka ngasih kode gudung brang aja ngebuang itu, berarti kan nyambung dong. Saya ngomong pasti dia denger gitu. Apa sih tujuannya gitu, kalau mau ngebakar kemenyan tujuannya buat apa sih gitu. Saya pengen tahu gitu, tujuannya dia itu apa gitu, si ibu itu apa tujuannya. Pengen kaya, pengen ada tumbal baru gitu kan. Saya kayak nantangin gitu. Terus kata ibu saya, udah jangan, kita mah tujuannya ke Allah aja deh gitu, jangan ngulik-ngulik hal-hal seperti itu gitu. Nah, kenapa saya sampai curiga ke si Bu Haji itu juga? Setiap ada keluarga kita, setiap ada, terus kalau saya tuh dulu suka dipakein gelang gitu ya sama ibu saya kalau dibeliin hadiah. Itu tuh dia ngelirikin gini, kayak sirik gitu. Pasti aja deh malam-malamnya tuh dia ngituin kemenyan lagi. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Itu malam-malamnya pasti saya nggak bisa tidur. Kayak sesek aja. Sampai suatu hari saya bener-bener udah sesek lunglai itu ya, dibawa ke dokter, nggak ada apa-apa. Ini anak ditelepon bapak kan di luar kota, ayo pulang ini si Dewi, manggilnya dulu kan Dewi sesek tiba-tiba ngegeletak gitu kan. Kenapa? Mama takut ada apa-apa, takut kejadian waktu si Ade meninggal gitu kan. Ya udah bawa ke rumah sakit deh, katanya 24 jam. Pasti cek di sana nggak ada apa-apa, tapi saya masih sesek. Dok, saya masih sesek, nggak enak, tapi nggak ada apa-apa. Nah, rupanya di rumah itu memang inceran setiap yang nempatin. Jadi itu tuh saya udah ke sekian, udah ke 10-an atau 11 orang lah yang nempatin rumah itu. Sebelumnya udah ada gitu, dan sebelumnya pun saya baru dengar kabarnya sekarang loh Bang Ale. Katanya, Teh, tahu nggak rumah itu dulunya tuh memang tempat buat pesugihan, katanya. Buat tempat pesugihan. Jadi emang waktu itu beli rumahnya tuh murah, cuma 20 juta. Oh, 20 juta. 20 juta tapi lega, dan itu pun disaranin sama kakaknya ibu saya. Kakaknya ibu saya juga samanya kayaknya dia punya keuntungan gitu. Sampai sekarang kakak ibu saya juga memang hidupnya juga gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan karena memang lebih percaya ke mistis gitu. Seperti itu. Dan memang ada kakak iparnya juga yang dukun gitu. Jadi di situ tuh perdukunan tuh kayaknya banyak, kayak pesugihan apa tuh ada banyak. Sampai nggak dengar kabar itu tercuat ya, saya jadi inget kisah waktu bapak saya setelah ibu saya nenek terus kakek ya meninggal juga. Bapak saya pernah sampai suatu hari nemenin temennya nganterin ke suatu gunung, tahu gunung mana? Itu nemenin orang mau apa sih namanya tuh? Biar kaya apa teh, Bang Ale? Kalau biar kaya pesugihan, ya nganterin pesugihan. Coba bapak saya sampai cerita ke saya, tahu nggak katanya nganterin pesugihan teh kayak gimana? Kayak gimana? Jadi masuk ke dalam gubuk, dan itu masih di lingkungan itu juga ya. Tapi kejadiannya nggak tahu di gunung mana. Itu di dalam gubuk. Jadi dia tiba-tiba ada angin datang, katanya, bapak merinding katanya. Tiba-tiba angin datang, itu kayak sosok makhluk yang datang yang mau ngasih uang ke dia. Udah mau nyiapin uang, si orang itunya kabur, udah serem duluan ngelihat si goib itu datang. Karena nggak datangnya berubah kayak angin, terus gelap katanya. Udah serem duluan, dia udah lari. Dia orang Sunda bilang mah nyebakeunnya ya. Apa sih? Apa nyebakeun? Nyebakeun teh apa ya? Tumbal. Tumbalnya tuh ibu mertuanya. Oh. Nah, karena ibu mertuanya rajin ngedoa, wirid gitu ya. Rajin puasa, rajin sedekah, yang bapak saya tahu tuh rajin, untungnya ini si mertuanya ini rajin ibadah katanya. Sampai dibatalin itu si pesugihannya. Mungkin kalau sampai kejadian meninggal itu. Sebulan kemudian malah dianya yang meninggal. Nah, di sana itu masih kental yang kayak gitu-gitu. Makanya Bang Ali jangan heran kalau banyak orang-orang kaya di sana mah. Sebagian satu kampung itu aja. Nah, iya, sebagian, tapi ya itu kayaknya cuman hanya hari dulu doang, cuman itu doang. Nanti setelahnya hilang lagi. Tapi nanti kalau misalnya mau
naik lagi harus ada yang meninggal, entah anaknya, entah istrinya gitu. Jadi di sana tuh masih hal-hal seperti itu. Kayak udah biasa gitu, kayak udah biasa gitu. Nah, semenjak ngedenger kabar-kabar kayak gitu tuh kok makin gak nyaman ya tinggal di kampung teh ya gitu. Di kampung ini tuh terus ditambah lagi gak pernah ada yang maju gitu ya. Banyak yang malahnya tuh sering sakit-sakitan gitu. Sampai pernah saya udah tinggal lama, saya udah tinggalin tuh kampung beberapa tahun kemudian, terus kemarin tuh beberapa bulan terbaru ini saya datang ke situ. Saya nengokin, memang rumah saya udah jadi tanah semua. Dan itu nggak saya jual ke siapapun. Tadinya kan itu tanah warisan, dibeli sama saya, kasihkan ke ibu saya, itu dikasihkan. Jadi saya cuma ngeliat aja itu lingkungan di situ seperti apa. Kan biasanya kalau orang yang udah bertahun-tahun gak pernah ketemu ya happy gitu, apa kabar? Ini enggak, datar aja cuman, Bang Ale, oh gitu doang. Kayak sesuatu yang aneh gitu. Saya bilang teh, jin. Nggak ada ekspresi gitu. Dan saya lihat yang tadinya si ibu ini masih muda, tahu-tahu udah kelihatan ya Allah umur masih muda, tapi kok udah renta gitu. Terus aku nyapa lagi si ibu ini, Bi apa kabar gitu. Ih Neng, cenah ini mah udah nggak bisa ngelihat. Hah? Nggak bisa ngelihat? Ini matanya masih bagus? Nggak bisa lihat. Diraba tangan saya ini siapa? Ini saya yang dulu tinggal di sebelah. Saya bilang, oh ya ampun, katanya, saya mah udah nggak bisa ngelihat. Sampai seperti itu. Jadi di situ semakin hari-hari tuh semakin drop kehidupannya. Yang saya lihat ya. Tapi nggak tahu mereka merasakannya seperti apa. Orang-orang yang tidak hijrah itu pasti semakin drop aja di situ. Tapi kalau yang dalam satu keluarga terus ada yang hijrah, misalnya kayak saya nih hijrah, ketemu di mana, misalnya di Bogor atau di mana lah gitu, di Sukabumi atau di mana, itu pada sukses. Ada yang jadi guru, ada yang kerja di kantor, apa kabar gitu, biasanya apa kayak orang biasa aja. Tapi kalau kita di kampungnya itu nggak ada perkembangan gitu. Makanya tadi saya bilang, yang si emak itu bilang yang dari Garut itu jin, kampung jin. Di sini tuh kampung jin, sekolahannya jin. Jadi tidak pantas untuk ditempatin sama manusia. Kalaupun ditempatin lama, nggak akan berkembang baik gitu, malah semakin habis. Makanya disarankan untuk segera hijrah gitu. Saat itu si emak bilang, kita nggak langsung hijrah, memang kita belum langsung hijrah, masih ada episode selanjutnya tuh yang meninggal. Waktu itu kan masih nenek saya yang meninggal. Karena kita belum hijrah, lanjut ke kakek saya. Kakek saya itu kan rajin kalau di depan rumah tuh suka nanam-nanam apa gitu ya, pepaya atau apa gitu, buah singkong gitu ya. Itu suka ditanya sama yang depan rumah, yang beliau itu ya, suka ditanya, ngapain Pak? Tadinya sehat badannya, kakek tuh sehat. Ngapain Pak? Oh ini biasa, saya nanam ini aja sesuatu gitu. Setiap nanam kalau ditanya sama beliau tuh tanamannya mati. Kan nggak masuk di akal. Kan itu dipupuk, dijagain, dirawat gitu, mati. Setiap ditanya, anehnya tuh. Tapi kalau nggak ditanya, dia nggak keluar rumah ke situ, biasa jadi pepaya gitu ya. Si pohon singkong juga jadi, singkongnya bisa kita makan gitu. Itu tuh mati. Sampai suatu hari dia kesel kali ya, kita nanam pohon terus ya, kayaknya nggak boleh tuh kita nanam pohon di depan rumah dia tuh, maksudnya kan kita deket-deketan. Itu kakek saya mulai tuh sakit-sakitan. Jadi kita mistis lagi, cerita ke situ lagi. Kayaknya nih jangan-jangan udah nggak boleh, dosa kalau mikir ke situ ya. Aneh, sakitnya tuh aneh. Selalu bilangnya tuh ke perut, sakit katanya, kakek ini sakit. Bapak manggilnya bapak tuh sakit, karena orang Jawa kan. Sakit katanya. Sakitnya kenapa? Ayo ke dokter, dicek, nggak ada apa-apa, makannya pada bagus ya, pola hidupnya juga bagus gitu, dicek nggak ada apa-apa. Sampai bertahun-tahun sakit, bilangnya sakit aja, paling cuma berdoa ayu, kita berdoa ayu, bilang gitu. Sabar ya Pak, nanti juga ada solusi. Tapi aku nggak kuat katanya gitu. Terus gimana dong? Apa nggak mau tinggal di sini, pengen pindah? Ya kan nggak mungkin. Apa kita zaman dulu ekonomi masih pas-pasan ya, nggak mungkin langsung berpindah tempat begitu aja, nggak mungkin. Kita dapat rumah itu aja udah alhamdulillah harga segitu kan, gitu. Tapi bapak udah nggak betah katanya.
kan saya bilang, si emak bilang harus hijrah gitu. Karena kita keterbatasan dana, ya udah kita bertahan di situ sampai meninggal. Meninggal pun nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Orang posisi lagi tidur. Saya pulang sekolah waktu itu kalau nggak salah. Itu bapak kok nggak dicek-cek, itu udah sholat asar, saya bilang gitu. Pas dilihat, ini mah udah nggak ada atuh, cina. Minta tolong sama adalah di situ tetangga yang memang sesepuh ya, baik ya. Ini mah udah nggak ada neng, si bapak dari kapan nggak adanya? Kok nggak dicek-cek, katanya gitu. Orang tadi siang masih ngobrol sama saya bilang ini mah lagi tidur. Dicek, panggil ke dokter sampai datang ke situ. Bu, ini udah nggak ada. Ngedadak lagi. Saya mikirnya gini, penyakit udah sepuh, ya kan, udah tua lah gitu. Bapak ikhlas. Tapi kita sempat diskusi juga, mah inget gak waktu ada emak yang dari Garut, saya bilang gitu. Kan dibilangnya suruh hijrah, kita harus hijrah, jangan tinggal di sini terus. Ingat gak waktu kejadian dulu adek, saya bilang, terus nenek, sekarang kakek, terus siapa lagi yang diambil, saya bilang gitu. Setelah itu kita ikhlas lagi karena keterbatasan, gak mungkin kita langsung pindah ya, terbatasan dana. Ya kita biasa hidup seperti biasa, cuman kehidupan kita tuh kayak yang apa sih orang Sunda bilang hareudang ya, panas gitu. Gak nyaman, makin gak nyaman mah. Sekarang saya makin beranjak dewasa, makin ya cantik mah aja lah gitu kan. Ada kayak saingan sama anaknya beliau tuh. Saingan, kayak ngerasa saingan. Setiap saya ada jodoh gagal, setiap ada yang pacaran gagal gitu kan. Mungkin saya mikir nggak cocok kali gitu kan. Dan memang anaknya pun nikahnya udah pada tua gitu. Jadi kayak orang tuh kayak nggak boleh ngeduluin dia dulu gitu. Harus anak gua dulu yang nikah, jangan lu, jangan kalian gitu. Kayak gitu. Kan aneh nggak? Ngerasain aneh nggak Bang Ale? Pokoknya jadi orang-orang situ pun kawinnya tuh cuman tetangga sama tetangga. Situ-situ aja. Situ-situ aja. Bahkan ada yang ibu tiri nikahin anaknya gitu. Iya. Terus sampai ada yang kejadian aneh, maaf ya, hamil di luar nikah. Sering, banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak agama tuh nggak ada. Jadi mereka kayak yang punya hidup aturan sendiri gitu. Ini bagus menurut kita, memang udah tradisinya gitu. Jadi kawin tuh harus hamil duluan. Gitu. Jadi makanya kacau di kampung itu, kacau gitu. Makanya sampai sekarang pun kalaupun saya datang ke situ ya kondisinya gitu-gitu aja, gak ada yang berkembang. Sampai suatu hari kita udah aktivitas seperti biasa, saya beranjak dewasa, bapak saya mulai sakit-sakitan, padahal masih muda usianya. Saya waktu itu masih SMA kelas 3 ya. Bapak saya udah mulai sakit-sakitan. Sakitnya apa? Perut lagi. Ke perut lagi. Yang dirasa tuh perut. Ketika ke dokter nggak ada apa-apa. Katanya liver, tapi dicek nggak ada apa-apa. Gitu. Sampai dibawa ke Sukabumi, dokter spesialisnya bapak zaman dulu, nggak ada apa-apa. Terus sampai kita pulang lagi. Selama bapak sakit itu kita udah mulai ngerasa ada yang aneh. Ada yang aneh tuh bapak udah nggak mulai komunikasi, cuman diem aja. Kita tanya apa, pengen apa gitu, nggak ada komunikasi. Kayak bukan bapak. Matanya tuh merah, perut gendut. Ini tuh penyakit apa? Saya bilang. Dan kalau kita mau ke kamar bapak tuh kayak rasanya tuh merinding, kayak ada yang nempatin ya si badannya tuh, gitu. Sampai saya cari ustad, Pak, tolong dong bantu saya tinggal saya doang nih yang penanggung jawab di rumah ini. Saya bilang, ibu saya mah nggak ngerti apa-apa gitu ya. Panggillah ustad ke situ. Neng sabar ya, katanya gitu. Ini mah gangguan goib. Gangguan goib apa? Saya dosa apa dari perasaan tinggal di sini, goib mulu yang saya rasain. Saya bilang gitu. Neng pernah nggak ngerasain sesuatu hal yang nggak enak di sini, yang aneh? Tiap hari juga saya nggak ngerasain nggak enak. Contoh, coba sok bilang. Di sini kan ada sumur, saya bilang. Nih sumur ini nih, airnya tuh selalu penuh, saya bilang. Saya tuh sampai bisa nyerokin gitu, Bang. Penuh terus. Tapi tiba-tiba ntar habis. Tiba-tiba habis airnya. Ntar kalau malam-malam penuh lagi. Dan kalau saya lagi mandi, itu di dapur kayak rame. Padahal kan cuma ada saya, mama, adik saya mah ada
nggak pernah kemana-mana ya, di dalam kamar aja kan. Bapak beneran lagi sakit diem ya. Kan cuma saya itu rame kayak apa, kayak suara kera lagi pesta gitu. Mah, mama di kamar katanya. Oh, saya mandi mau diburu-buru ya, sampai nggak bersih kali ya itu. Saya bilang lagi ke Pak Ustadz, Pak, sebenarnya ada apa sih nih di rumah saya? Udah Neng, hijrah, sana jangan di situ lagi udah. Ya saya bilang karena keterbatasan dana, saya bertahan terus di situ kan. Sampai akhirnya Bapak udah komunikasi pun udah nggak nyambung. Suatu hari beliau tuh pengen dibawa ke dokter Sukabumi lagi. Bilang gini, oh Bapak pengen ke Sukabumi, pengen istirahat. Emang Bapak kan lahirannya di Sukabumi. Bilangnya pengen istirahat. Saya teh kok Pak, tapi saya mau kerja hari ini gitu kan. Saya kerja. Ini anak ini masih 2 tahunan ya, belum ngerti apa-apa waktu itu. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, Bapak aja ke sana sama Mama sana. Itu sorenya udah nggak ada. Bener-bener pengen istirahat di Sukabumi, tapi tetap kita bawa ke sini. Dan apalagi coba beliau haji itu bilang gini, udah dimakamin di sini aja. Nyambung lagi ke situ lagi. Nyambungnya tuh setiap ada yang meninggal udah di sini aja. Padahal kita udah nyiapin nih tempat gitu ya, mau di luar lah, jangan di situ lah gitu. Pengen di daerah kota kan banyak tuh ya, di Deredet ada ya, di dekat BNR. Udah di sini aja, nanti bayarnya per sewa aja katanya gitu. Karena kita keterbatasan, saya bilang tadi, akhirnya pasrah di situ. Jadi makam tuh berjejer, adik, kakek, nenek, bapak. Setelah itu belum juga 1 bulan udah ngalamin hal-hal yang luar biasa karena saya kerja, ninggalin mama sendirian di rumah sama anak ini kecil kan. Teh, jangan lama-lama di sini ya, mama takut. Kok makin aneh katanya. Makin aneh pokoknya, tasbih yang mama pegang, yang selalu sama mama pegang, mama taruh di suatu tempat, tahu-tahu hilang. Jadi udah mulai nampakin sesuatu yang udah mulai berani nih, posisi misalnya ini tadinya di sini jadi di sini kelihatan gitu. Jadi mulai berani karena kita udah cuman posisi tinggal, anggap tiga orang, ini mama masih kecil kan, 3 orang. Adik saya kerja jauh gitu. Udah mama nggak sanggup, mama takut meninggal juga kayak bapak katanya. Kebayang nggak kalau misalnya kamu masih bertahan di sini, mama nggak ada, kamu sama siapa? Gitu. Itu saya ngebatin langsung di situ, ngebatin saya mau pindah gimana kondisinya, saya bilang. Sampai akhirnya saya minta bantuan sama keluarga dari ibu saya, tolong ya, saya bilang saya butuh banget tempat buat nempatin mama, saya kan kerja karena saya butuh dana juga gitu kan. Ada suami saya emang di luar kota gitu, kita masing-masing gitu, nggak pernah ikut campur dia mah, pokoknya kehidupan keluarga saya tuh dia nggak pernah ikut campur, pokoknya ya udah lu urusin sendiri gitu. Sampai saya minta tolong sama adik ibu saya bilang tolong saya cariin tempat, saya pengen hijrah karena memang amanah dari para ustadz juga di situ bilang udah hijrah jangan di sini karena memang di sini tuh tempatnya tempat para jin, apalagi rumah ini tempat untuk pesugihan. Jadi orang ini memang harus meninggal terus gitu. Masa sih tante nggak bisa ngebantu kita gitu dengan kondisi seperti ini gitu. Mama udah ibaratnya janda gitu ya. Tolonglah bantu. Dapatlah saya tuh di suatu tempat gitu di kota. Tinggallah kita biasa. Jadi punya kehidupan barulah dari nol gitu dengan kondisi bapak nggak ada. Terus barang kita tinggalin Bang Ale di sana. Kita cuma bawa baju doang. Tinggal di rumah sepetak, tinggal baju doang. Bawa baju doang. Seminggu kemudian sampai berselang waktu tuh kita cek rumah kita. Itu barang habis Bang Ale. Oh. Satu-satu nggak ada. Dari mulai gas besar di mana saya pakai orang. Iya, diambilin orang. Entah itu mungkin disuruh sama beliau itu, saya nggak ngerti. Karena memang saat bapak meninggal itu, sebelum bapak meninggal itu kita lagi ngebangun rumah. Jadi nggak boleh rumah itu dibangun, nggak boleh dirubah lah. Kayak nggak boleh dirubah gitu. Jadi memang posisinya sudah posisi seperti itu, mengarah ke tempat pesugihannya dia. Jadi makanya si rumah itu kayak seperti ada pagar goib. Jadi sekelilingnya tuh kalau malam-malam tuh grok jalan. Tiap saya bilang tadi jam 6 sampai jam 9 tuh kan seperti itu. Saya bilang udah deh pindah ke kota aja.
udah pindah ke kota. Kita biasa ngehidupin kehidupan biasa. Banyak yang bilang pas udah kita tinggalin rumah itu kan jadi tumbuh ilalang ya, tumbuh ilalang. Suka ada yang nelfon, teh itu rumah tolong dong dicek-cek katanya. Kenapa emang? Saya bilang kan saya udah nggak nempatin di situ juga, udah mau rubuh bahaya katanya gitu. Mau ke rumah tetangga sebelah katanya gitu. Tetangga sebelah juga memang itu juga sama tuh kisahnya, sama pada meninggal gitu. Rumahnya mau hancur katanya gitu. Udahlah biarin hancur sekalian dah. Bukan masalah hancurnya, banyak ular katanya gitu. Ularnya tuh gede-gede, ngeri saya, itu ular datangnya dari mana katanya gitu. Nah saya juga nggak tahu, orang saya nggak nempatin di situ. Saya bilang enggak, cari solusi, dibersihin sama kita kan. Tapi dalam jangka waktu seminggu itu ilalang tumbuh lagi cepet. Kan logika dong, ilalang mah kan paling sebulan ya. Itu mah cepet. Dan sekarang Mbak Ngele udah bertahun-tahun rumah itu udah rata dengan tanah. Setelah keluarga beliau itu yang Pak Haji dan Bu Haji itu nggak ada, baru tuh saya berani meratakan rumah itu rata dengan tanah, bener-bener masih ada sampai sekarang juga. Ayo kalau mau nengokin gitu. Rencana memang saya mau jual, tapi belum ada belum ada yang minat lah gitu. Karena memang posisinya tuh di tengah-tengah. Jadi Bang Ale di hutan, bawahnya tuh jurang, kali. Nah si kali itu yang saya tadi bilang penunggu si Genderuwo. Tapi kenapa ya saya bilang orang-orang situ kok seneng banget gitu nyuci piring di situ, mandi di situ, padahal airnya kotor. Kata dia mah bersih. Saya emang ngelihatnya itu kotor. Gitu. Nah di situ. Terus dan sekarang itu jadi hutan. Padahal di belakangnya tadi saya bilang ke Bang itu tuh masih ada rumah yang keluarganya memang udah pada meninggal juga. Cuman ada tinggal 3 atau 4 orang lah yang masih ada, tapi beliau udah pada hijrah. Jadi rumahnya dikontrakin, dipetak-petakin ke tukang bakso, tukang cilok kayak gitu ya. Saya suka tanya, "Bang, emang nyaman tinggal di sini?" Saya suka iseng aja kalau pas lagi mau nyekar ke bapak, saya suka lihat ke situ kan. "Emang nyaman tinggal di sini?" "Ya mau gimana lagi atuh teh, saya mah butuh." Gitu. Tapi emang suka ngerasain gak halah? Gitu mah udah makanan sehari-hari teh katanya. Udah nggak aneh katanya gitu. Yang namanya orang suka tiba-tiba ngedengar mandi, jebur-jebur katanya gitu tuh. Suka ngedengar kayak hujan batu genteng bruk gitu, ngedengar suara kayak gitu. Udah makanan sehari-hari. Mungkin sama ilmunya kali ya itu mah ya. Jadi udah ngerasa cuek aja gitu. Sampai kalau menurut saya ngelihat kondisi di situ nggak ada perkembangan. Itu makanya hijrah tadi. Iya, setelah hijrah alhamdulillah saya sempat juga ngerasain single parent selama hampir berapa ya? 10 tahunan mungkin ya. 10 Karena tahun. suami juga ikut meninggal. Itu memang dari usia juga sih. Saya mikirnya dari usia udahlah gitu. Nah sama dari sekian banyak yang meninggal itu nggak ada yang aneh-aneh yang meninggalnya. Maksudnya meninggalnya secara wajar aja gitu. Ya sakit aja, sakit. Sakit dia Iya, dengan semua sakit. rata-rata sakit gitu. Tapi dari ini kalau dilihat dari perut kelihatannya tuh dari orang bilangnya apa liver kan, kalau liver perutnya kembung ya. Ini mah liver cenah gitu. Tapi kenapa kok semuanya ke perut kembung gitu? Di situ aja yang bikin kita curiga tuh kenapa larinya ke perut. Dan semua ada beberapa tetangga juga yang meninggal tuh perutnya kembung, gendut gitu. Katanya bilangnya liver, jantung bocor kan, kalau jantung bocor bengkak. Nah seperti itu, bilangnya tuh seperti itu aja. Semua rata-rata tuh perut, bukan ke hal-hal yang lain. Dan sama ini mata buta gitu. Tapi setiap kali ada yang meninggal ada perubahan nggak nih sama si orang ini? Misalnya setelah ini meninggal terus dia beli mobil, beli apa kayak gitu, ada nggak? Ya nggak kelihatan. Kayak ngerasa kayak sesuatu yang bikin dia jadi kuat aja. Gitu. Mungkin dia nanti akan punya dapat sesuatu harta, mungkin dibelikan kemana dia nggak kelihatan gitu. Nah kesini-sininya setelah kita pindah itu makin kesini-sininya tuh keluarga itu semakin kayak ekonominya berkurang karena ibu bapaknya udah meninggal juga. Tadinya kan yang paling wah. Sekarang tuh udah kayak rumahnya juga udah kelihatan biasa. Makin lama kalau rumah tuh nggak dirawat gimana? Lusuh ya. Nah saya lihat ke situ, oh sekarang kondisinya kayak gini, lusuh. Berarti saya pikir nih, oh ya, apa yang saya pernah pikirkan dulu betul nyata adanya, mistis.
pesugihan. Walaupun sebenarnya orang nggak pernah berani untuk statement ke situ ya, takut gitu. Kalau kita ngomong sembarangan ntar kita kena juga. Gitu, hati-hati kalau ngomong di kampung ini, nanti kita kena juga. Jadi mereka pada diam. Tapi ketika ada yang sudah hijrah, baru kebuka. Saya pun tahunya sekarang rumah itu teh, setelah setiap ada yang nempatin pasti ada yang meninggal, gitu. Teteh tuh yang terakhir mungkin katanya, yang nempatin rumah itu sampai rumah itu sekarang rata. Itu teteh yang terakhir, keluarga teteh yang terakhir gitu. Memang betul kehidupan selama di situ tidak pernah ada perkembangan. Banyak cerita hal mistis dan sampai saya sering ngelihat yang namanya pocong di mata kepala saya sendiri ya. Kun-kun, bunyi kun-kun saya sampai tahu. Bukan kun-kun tuh kutaunya bukan bukan gitu loh. Pas saya lihat putih, tapi belakangnya doang saya lihat. Makanya saya bilang, suami saya selalu ngatain saya, bilang kamu penakut, karena memang saya ngelihat gitu. Makanya saya bilang usia sekarang nih saya, ya Allah jangan dipertemukan hal-hal yang seperti itu dong gitu ya. Itu makan apa ya, bikin kita merinding terus gitu. Saya kalau tidur di atas, saya kan tidur di atas ya, rumah saya kan memang perkebunan, depannya tuh memang ngelihatnya kita gunung kan. Jadi kita tuh tidur nggak pernah ditutup hordingnya kan horor. Suami saya memang pengennya kebuka gitu kan. Ini rumah yang baru ya, bukan rumah yang lama, ini rumah yang baru. Itu kalau saya ngelihat dibuka tuh si jendelanya tuh kayak ngelihat mata begini gitu. Ada aja yang aneh-aneh, tapi nggak ngeganggu. Kalau yang waktu di sana ngeganggu karena mungkin buatan dianya gitu. Tapi ada dampak nggak sih sama si anak? Kayak mungkin anak ngelihat makhluk ini, makhluk itu, kan masih umur 2 tahunan ya waktu itu. Paling kayak sakit, panas, kalau ngeliat sesuatu terus dia nangis, kayak gitu doang sih. Paling cuman, itu apa, gitu doang. Enggak, karena memang ngincernya kan ke saya, lebih ke saya. Pas sesi terakhir bapak meninggal itu, karena kita udah keburu hijrah, ya beliau itu nggak bisa dapetin saya, gitu. Paling cuma ngedengar kabar aja. Tahu-tahu ngedengar kabar beliau meninggal. Itu meninggalnya juga agak serem juga itu. Petir bergelegar. Tapi sih orang ini suka berinteraksi nggak sih sama keluarga? Sama keluarga, tetangga, sama warga ya? Biasa berinteraksi, biasa mulutnya manis, tapi nusuk, punya tujuan, gitu. Karena mulutnya manis banget ya pokoknya. Kayak lagi apa gitu, lagi ngumpul apa, ya sini yuk ke rumah yuk gitu, kayak gitu biasa aja. Cuman orang tahu sebetulnya niat dia nggak bagus, cuman pada nggak berani. Kalau ada yang salah ucap aja pasti aja sakit, ntar sakit ya. Sebenarnya kalau saya pikir itu sebenarnya sugesti ya. Kalau dipikir pakai pola pikir yang baik mah ya itu sugesti, tapi bener jadi kenyataan sakit. Ujung-ujungnya ya jadi kedengarnya mistis lagi kayak gitu. Pokoknya suasananya beda. Ketika saya udah hijrah pun ya ngerasain beda banget gitu ya. Dunia tuh kayaknya luas gitu, tapi pas di situ tuh kayaknya cuman segitu-gitu aja, gelap gitu. Mau lampu seterang apapun kayaknya gelap gitu. Kampung tuh kayak gelap, gak nyaman. Itu makanya dibilangnya kampung jin. Sampai sekarang tidak ada yang bisa terpecahkan itu di kampung itu. Iya. Tapi masih orangnya masih itu aja ya. Iya, masih keturunannya. Iya, itu aja. Kalaupun misalnya ada keturunannya paling hijrah. Yang saya lihat nih orangnya itu aja, orang tuanya gitu ya. Oh, masih ini juga. Anaknya kemana teh? Oh, udah kerja atau udah ikut suaminya, paling kayak gitu. Saya nggak tahu anak-anaknya yang mana-mana kan udah pada gede-gede kan. Yang saya tahu kan ibu-ibunya kan. Oh iya, ada yang sudah tua banget padahal usianya masih muda gitu. Tua jauh banget sama saya. Padahal kita seumuran ya, saya bilang gitu. Tapi kok kelihatannya punten ya, saya bilang kelihatannya tua banget. Ya teteh mah banyak duit, bukan masalah duit saya teh. Tetep aja kalau tua mah ya, gitu. Tapi memang beda banget. Gitu. Makanya ngelihat saya tuh ada yang cuman ngelirik gini doang dari atas ke bawah, tapi nggak bisa ngomong gitu. Kayak yang mulut tuh kayak susah gitu, kayak mau ngomong tuh. Gitu. Kayak ada yang merhatiin gitu kalau ngomong teh. Jadi nggak bisa plus gitu. Jadi akibat apa? Akhirnya kita ngelihatnya kayak SDM rendah. Gitu.
gitu. Kasihan sebenarnya, saya kasihan banget. Saya bilang hijrah yuk ke kota, saya bilang, biar penghidupan lebih baik. Kan kita pengen dong hidup lebih baik, lebih nyaman. Tapi untuk mereka mungkin susahnya, oh nanti di kota kerja apa nih, dagang apa, usaha apa. Iya, mungkin mereka mikirnya gitu. Seperti itu ya. Iya, betul. Gitu sih Bang Ale. Ya, berarti kalau rumah yang sekarang aman ya. Berarti sekarang tetap di kota yang sama, tapi agak beda. Jaraknya beda. Masuk kota ya gitu. Betul. Masuk kota. Oke. Nah, lebih nyaman. Padahal saya masih tetap di kampung loh, dekat gunung malah. Tapi nyaman. Oh, dekat gunung. Nyaman, dan memang itu kota sekelilingnya kita santri. Banyak yang salawatan hampir setiap malam ya. Kalau habis maghrib salawatan, pengajian ya. Yang namanya orang kampung mah tetap ya. Maaf, kadang pengetahuannya masih ada yang kurang. Ya kita bisa memahami, apalagi kan usia saya makin nambah ya, makin memahami karakter orang beda-beda ya. Kita tidak bisa menzolimi. Lu salah, nggak bisa, nggak boleh kayak nggak. Kita ngikutin tradisi lah di situ seperti apa. Kita ngikutin, menghargai mereka yang lebih dulu tinggal di situ gitu. Sebenarnya masih banyak sih cerita yang lainnya. Oke, Teh Ines, terima kasih nih buat ceritanya. Ya mudah-mudahan nggak ada ini lagi ya di tempat yang baru. Berarti berapa tahun? Ini kita masih baru paling 2 tahunan. 2 tahunan ya, mudah-mudahan nggak ada gangguan ya. Tapi aman sih dari awal kan nggak ada gangguannya. Nggak ada. Oke, kalau gitu Teh Ines, ada yang mau ditambahkan lagi Teh Ines atau mau pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Ya, di tempat manapun kita berada, sebetulnya kita tetap berpositif thinking ya kepada Allah. Semuanya itu semua udah kehendak Allah. Kita tidak bisa menilai bahwa suatu kejadian ini perbuatan manusia. Walaupun itu memang kelihatan itu manusia, tetap itu semua atas izin Allah. Jadi tetap berpositif thinking supaya kita kehidupan juga akan lebih baik dan selalu Allah kasih jalan yang terbaik gitu. Amin. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Teh Ines. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Ines, terima kasih banyak nih Bang buat Ale. waktunya. Bisa jadi kenalan sama Bang Ale nih. Iya. Kapan-kapan main ke kedai saya. Ada kedai apa itu namanya? Kedai Teh Ines. Kedai Teh Ines. Kebetulan kan suami saya memang di kuliner. Udah pensiun kan dari bank, sekarang jadi kuliner sama saya. Memang saya orang kuliner juga. Dari saya bilang tadi guru TK, jadi ke marketing. Dari marketing, jadi saya usaha kuliner. Nasi? Macam-macam. Saya tuh bawa makanannya tuh. Oh bawa, oke nanti kita cobain macam-macam. ya. Jadi banyak kesana tuh kalau kita sistemnya booking. Kalau booking tuh jadi menu apa aja kita udah siapin. Jadi Bang Ali nggak perlu nunggu lama. Pas Bang Ali posisi, udah deket nih Tenis, itu menu udah ada. Wah, kalau kita ke Bogor lagi ini kenyang lagi ya. Kuliner, apalagi memang di Bogor tempat kulinernya banyak gitu. Kita bersaing banget. Kita itu kalau ke Bogor tuh suka bingung nyari makan di mana nih. Kalau udah ada kayak gini kan kita tinggal bisa request ya. Mau jengkol, balado, apa segala macam bisa request. Oh ya, kedai Teh Ines aja. Kedai Teh Ines ada ketemu di Google Map ya. Ada. Nah teman-teman. Tapi sistemnya booking kita. Sistemnya booking. Karena saya setiap hari kan ngerjain produksi yang lain kayak bakso, cilok, mie gitu. Asinan. Oke, Teh Ines, terima kasih dan sampai jumpa. Iya, terima kasih.